Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa menolong kita. Puji Tuhan, pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang akan melayani firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Pendeta Dr. Junit Sihombing MTH, Pembimas Kristen Provinsi Banten. Selamat datang Bapak, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan yang senantiasa menolong kita, kasih-Nya yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermaksud
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan sanggup menyediakan setiap keperluan kita. Sangat besar. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Diberkati, katakan aku diberkati, dilimpahkan karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sukacita kita aku kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dalam jaga sangat besar bagiku. Katakan sebab balasanku limpahkan segalanya, dalam jaga sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita akan persiapkan untuk persembahan kita. Yang bertugas saya undang maju ke depan, nanti Adrian akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan sebenarnya kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau berkati tangan-tangan kami setiap yang memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sebenarnya kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita datang dengan hati yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, yang akan memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani setiap proses hidup kita. Yesus yang kuandalkan, satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu, pertolonganmu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sepatutnya pagi ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Pendeta Junet Sihombing Tuhan, ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada lawatan jamahan-Mu yang keluar dari mulutnya ya Bapa. Haleluya, Yesus. Membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, Haleluya. membuat kami semakin berhikmat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap pekerjaannya, berkati dalam kehidupannya, berkati rumah tangganya, khususnya Tuhan kesehatannya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang telah mengambil bagian untuk melayani kami Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan dalam sekolahnya, dalam perkuliahannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati Bapa, biarlah nama Tuhan selalu mereka puji hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Junet Sihombing MTH. Saya persilakan Bapak. Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Ya, kita tadi sudah berdoa. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan baca Kejadian pasal 15. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat 6 kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Silakan ayat 2. Berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga hambaku nanti menjadi ahli warisku. Namun firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama-sama kita baca. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan adalah iman Abraham adalah iman yang melihat. Ya, yang melihat. Iman yang percaya bukan karena melihat, tetapi dia tahu itu adalah janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan rohani setiap orang, ya, saya kira kita memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda ya. Tidak semua kita memiliki pengalaman rohani yang sama, saudara-saudara. Tentu pengalaman rohani itu membuat kita kadang-kadang berpikir, kira-kira apa sih yang mau Tuhan berikan kepada saya lewat pengalaman rohani itu. Dan kadang-kadang juga kita berpikir begini, Tuhan benar enggak sih aku mengalami ini karena kehendak Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah saudara,
Abraham ini merupakan satu inspirasi yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, Abraham ini seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena imannya. Ya. Imannya yang mengajarkan kita bagaimana arti iman yang sesungguhnya. Ya. Saudara percaya tanpa melihat. Ya. Kadang-kadang orang percaya ingin melihat dulu, saudara-saudara. Ya. Kalau saya nggak melihat, saya nggak akan percaya, kira-kira begitu ya. Tetapi Abraham, saudara, sebelum namanya menjadi Abraham, dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadanya tanpa dia bertanya. Itulah iman. Iman bukan keyakinan kosong, melainkan percaya sepenuhnya terhadap rencana dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Abraham ini, saudara-saudara, sering disebut sebagai bapak orang beriman. Saudara-saudara, ya. Dia adalah contoh utama dari iman yang murni, iman yang tidak tergoyahkan. Ya. Kisahnya yang diceritakan dalam Alkitab menunjukkan bagaimana ia mempercayai Tuhan bahkan ketika dijanjikan yang tidak mungkin. Contoh, mulai dari meninggalkan tempatnya di sebuah tempat yang bernama Ur Kasdim, Tuhan suruh dia pergi ke sebuah tanah yang disebut tanah Kanaan, yang dia sendiri nggak tahu seperti apa sih tanah itu. Padahal Ur Kasdim adalah tempat tinggalnya penuh dengan kesuburan dan kemakmuran, tapi Tuhan suruh dia pindah ke sebuah negeri yang disebut Kanaan. Saudara, saya mau tanya, saudara enak nggak tinggal di Perum ini? Enak ya? Pak, enak di Perum ini Pak ya? Tiba-tiba Tuhan suruh Bapak, Pak siapa namanya Pak? Pak Hibau. Pak orang Jepang? Bukan ya? Bukan Pak ya? Pak Hibau ya? Pak Hibau sekarang tinggal di Perum, lalu Tuhan suruh Pak Hibau, sekarang saya suruh Bapak pergi ke sebuah kota yang nama Cilegon, yang di sana nggak bisa ibadah. Kira-kira Bapak mau nggak? Pasti Bapak pikir 10 kali. Cilegon, tempat intoleran, gereja nggak ada. Nggak mungkin saya pindah ke sana. Ngapain? Saya bunuh diri tinggal di sana. Kira-kira seperti itulah Abraham. Ya, tempat yang dia tinggalkan itu Ur Kasdim, tanah yang subur, tanah yang enak. Tuhan suruh dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Kanaan, yang dia sendiri tidak tahu. Itu ada dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saudara, kemudian dia menunggu anak bertahun-tahun. Ya, ada dalam Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Lalu saudara, ketika dapat anak, Tuhan suruh korbankan itu anak. Ya. Saudara, enggak masuk akal. Kita punya anak satu, nunggunya pun bertahun-tahun. Lalu Tuhan bilang, Pak Hibau, kasih anakmu itu yang satu itu kepada tetanggamu. Kira-kira begitu ya. Mau enggak Pak Hibau? Enggak mau juga kan. Anak cuma satu tiba-tiba disuruh kasih kepada tetangga. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, tidak diragukan lagi bahwa imannya ini sungguh-sungguh luar biasa. Enggak ada orang seperti Abraham ini saudara-saudara. Ya. Abraham percaya kepada Tuhan, imannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan didasarkan apa yang dia lihat. Melainkan dia percaya karena janji Tuhan. Nah, kita sebagai manusia kadang-kadang percaya sama Tuhan itu berdasarkan apa yang kita lihat. Tuhan, kalau kau enggak berkati saya, aku enggak akan percaya. Tuhan, kalau aku enggak lihat dengan mata kepalaku sendiri, itu adalah sebuah pekerjaan yang baik, aku enggak akan pindah. Ya. Saudara-saudara, siapa sih yang mau meninggalkan hidup yang nyaman untuk sebuah hidup yang tidak pasti? Siapa? Siapa yang bisa menantikan puluhan tahun untuk memiliki anak, lalu harus tiba-tiba mengorbankan anaknya itu? Ya. Saudara, jika bukan karena janji Tuhan,
Iman Abraham ini mustahil. Dia beriman bukan apa yang dia lihat, tapi dia beriman karena dia percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti, waktunya Tuhan itu pasti, tapi bukan menurut waktunya kita. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, Abraham mampu melalui semuanya itu, saudara-saudara. Dia mampu melalui semuanya itu. Nah, apa yang mau kita pelajari lewat apa yang terjadi dalam diri Abraham? Ya, apa, saudara-saudara? Saya ada menyimpulkan ada sekitar 4-5 hal. Harusnya ada 200 ini, saudara-saudara. Ya, ya, ya Pak Hibau ya, nggak usah panjang ya. 5 saja Pak ya. Ya. Saudara-saudara, yang pertama, bagaimana sebuah ketaatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, iman yang taat itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, mari kita percaya tanpa melihat. Percaya tanpa melihat. Live by faith, not by sight. Saudara-saudara, ya. Hidup dengan iman bukan hidup dengan penglihatan kita. Hiduplah dengan iman. Jangan hidup dengan penglihatan kita, karena penglihatan kita ini bisa menipu kita. Tapi kalau kau hidup dengan iman, kau percaya janji Tuhan itu akan ada dalam hidupmu. Amin. Saudara-saudara, Abraham percaya kepada Tuhan ketika ia berjanji akan memberikan keturunan meskipun pada usia lanjut. Saudara, itu ada dalam Kejadian 15 ayat 5-6. Masuk akal nggak orang yang sudah usia lanjut, Tuhan janjikan punya keturunan. Maka saudara-saudara, jangan pernah ukur mujizat Tuhan dengan logika berpikir kita. Ya, kalau kita ukur logika kita ini dengan mujizat Tuhan, logika kita ini tidak bisa mencapai mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara. Ya. Saudara, iman seperti ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam. Dia tidak bergantung pada kondisi fisik atau kemungkinan-kemungkinan. Maka saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, kalau kau belum punya keturunan meskipun usiamu sudah lanjut, saudara enggak usah khawatir. Berapa banyak orang Kristen yang sudah usia lanjut yang menantikan keturunan, saudara-saudara, lalu dia berkata, enggak mungkin lah. Dokter bilang saya enggak punya keturunan. Saudara, kalau kita mengukur mujizat Tuhan dengan logika berpikir kita, saudara enggak bisa memahami apa yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, ketika Abraham diberikan seperti itu, dia bertanya mungkin kepada Tuhan, enggak mungkin. Saya ini sudah tua, istri saya juga sudah tua, enggak mungkin saya punya keturunan. Abraham enggak begitu, saudara-saudara. Saudara, berapa banyak kita mau melihat hasil dulu baru percaya. Kita lihat hasil dulu baru percaya. Tuhan, kalau kau enggak berkati saya enggak akan datang ke gereja. Tuhan, kalau saya enggak naik jabatan, saya enggak akan mau aktif dalam pelayanan gereja. Kita mau lihat bukti Tuhan dulu baru kita percaya. Saudara-saudara, kita meminta jaminan kepada Allah baru kita beriman. Kalau aku rajin ke gereja, jaminannya apa? Kira-kira begitu. Ada nggak di sini yang bilang begitu? Kalau lihat wajah-wajah ini nggak ada ya Pak Pendeta ya? Ini wajah malaikat semua ini. Ya. Orang-orang yang beriman semua ini. Saudara, kita sering meminta satu jaminan kepada Tuhan. Tuhan, jaminannya apa sih kalau aku datang kepada Tuhan? Jaminannya apa sih Tuhan kalau aku rajin memberi? Jaminannya apa Tuhan kalau aku rajin melayani? Ya. Kalau sudah ada jaminan baru kita beriman kepada Tuhan. Saudara, Ibrani 11 ayat 1, iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, saudara-saudara.
Saudara-saudara, meski belum kelihatan, saudara-saudara, kita percaya Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Amin. Meski belum ada bentuknya, kita yakin Tuhan akan memberikan jaminan kepada kita. Itulah iman. Saudara-saudara. Ya. Dan percaya itu, saudara-saudara, memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jaminan kepada kita. Saudara, mau enggak kita beriman tanpa kita melihat situasi kondisi kita? Saudara, dulu saya pernah tinggal di Perum 2. Ya, di Perum 2 saya pernah melayani di gereja Metodis. Kami 8 tahun di situ. Istri saya juga pernah khotbah di sini ya Pak Gembala ya. Pendeta Lisda Boru Girsang. Kenal ya? Nggak kenal Bu ya? Oh, berarti Bu nggak ke gereja waktu itu ya? Kalau yang ke gereja pasti kenal. Saya 8 tahun tinggal di Perum, saudara-saudara. Pendeta gereja Metodis itu, saudara-saudara, nggak punya rumah. Kenapa nggak punya rumah? Ya rumah disiapin oleh jemaatnya. Rumah disiapin, jemaatnya ada, lalu gajinya dan fasilitasnya ada. Enak enggak jadi gereja pendeta Metodis? Enak ya Pak. Beda dengan Pak Martin. Ya, ya. Kalau pendeta gereja Metodis enak. Gajinya ada, rumahnya ada, jemaatnya ada, pokoknya tinggal pindah bawa diri dan baju. Tapi saudara-saudara ketika pensiun, dia bingung mau tinggal di mana. Ya, asik melayani, dia bingung masa depannya setelah pensiun seperti apa. Banyak pendeta gereja Metodis yang setelah pensiun gak punya rumah. Dan rumah yang di tempat itu adalah rumah jemaat. Nah saya tidak mau seperti itu saudara-saudara. Saya tidak mau, nanti setelah pensiun saya mau kemana? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kepengen punya rumah satu. Ya, satu saja Tuhan, setelah nanti saya pensiun saya tinggal di situ. Dan rumah itu Tuhan adalah rumah impian saya. Maka setiap pagi saya sama istri saya sering jalan ke Lipo Pak. Lipo itu kan rumahnya besar-besar ya. Ya, rumahnya besar-besar dan bagus-bagus, enak ngelihatnya walaupun rumah orang. Ya, ya. Saudara, setiap pagi saya jalan, ajak istri saya jalan, tapi ada satu rumah yang besar sekali yang menjadi impian saya. Setiap pagi rumah itu saya doakan. Saya berdiri di depan rumah itu. Doa saya begini, Tuhan satu saat Tuhan akan kasih saya rumah seperti ini. Suatu saat. Tapi istri saya lihat saya begini. Kenapa Pak? Kau sudah gila ya katanya. Ya. Nah, istri saya itu kan memang pendeta gereja Metodis. Metodis itu adalah dari kata metode. Segala sesuatu diukur dengan logika. Nah saya pendeta Metodis tapi iman saya karismatik. Ya, iman saya karismatik. Saya nggak mau segala sesuatu diukur dengan logika. Karena logika ini nggak bisa mencapai mukjizat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Setiap pagi saya doakan rumah itu, setiap pagi saya selalu berantem dengan istri saya. Istri saya marah-marah. Terakhir dia sangat marah, dia bilang begini, kau bikin malu saya aja katanya. Orang liatin kau semua berdiri di depan situ. Rumah orang kau doakan, rumahmu sendiri mana? Dia enggak tahu apa yang sedang saya imani. Dia ukur segala sesuatu dengan logika. Dan dia tahu saudara-saudara, saya enggak punya uang. Karena uang saya sejak saya jadi pegawai negeri sipil, saya serahkan sama istri saya. Jadi ATM-nya, bukunya saya serahkan sama istri saya. Ya, jadi saya suami yang baik. Ya, suami yang baik itu serahkan gajinya sama istrinya. Ya, saya nggak tahu di sini ya, Pak Hibau. Pak Hibau sama ibu yang manis, sebelah kanan ibu. Oh, istri. Saya tanya, Bu, kasih nggak gajinya bab ibu? Semua. Aduh, salaman dulu kita Pak, sama kita Pak. Sama kita Pak. Tuhan, aduh, memang nggak salah Pak Martin ini ya. Iman jemaatnya luar biasa ini. Ya. Jadi saudara, suami yang baik itu semua kasih gajinya sama istrinya. Itu istri itu adalah, gaji itu adalah hak
istri. Ya. Saudara, sejak saya pegawai negeri tahun 2002 sampai sekarang saya nggak pernah tahu gaji saya berapa. Karena saya serahkan sama istri saya. Saya bilang apa yang menjadi hak Tuhan kau kembalikan kepada Tuhan. Tapi setelah saya serahkan, tahun 2002 itu saya bikin perjanjian sama istri saya. Supaya nggak ribut di kemudian hari. Ya, saya bikin MOU, ya. Perjanjian istri dan suami atau suami dan istri. Isinya poin 1, semua gaji suami diserahkan kepada istri. Poin 2, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Nah, ada 2 poin tuh. Lalu demikian kami sepakati sebagai suami istri supaya tidak terjadi keributan di lain hari. Tanda tangan di atas materai. Ya. Waktu itu materainya 3.000 Pak, belum ada 10.000. Sampai sekarang kami simpen Pak. Materainya 3.000. Tapi Pak Hibau juga bikin gak seperti itu? Enggak. Syukurlah. Enggak ribut ya Pak sampai sekarang? Nah, saudara, satu ketika istri saya lupa. Dia lupa. Dia bilang, Pak, uangmu banyak sekali. Padahal gajimu udah saya kasih ke saya. Saya bilang jangan marah-marah dulu, baca perjanjian kita. Ya, saudara, dia buka-buka dapat, lalu dia baca poin 1. Poin 1, gaji suami diserahkan kepada istri. Poin 2, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Oh iya Pak ya, ya. Saudara, sejak saat itu dia nggak pernah ribut sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah ribut soal uang dengan istri, karena ada MOU itu. Ya, saudara, sejak tahun 2002 sampai 2019 uang di luar gaji itu saya simpan. Saya punya simpanan, tapi bukan perempuan ya. Kalau udah simpanan melotot semua matanya. Saya punya simpanan, saudara-saudara. Saya simpan di sebuah bank. Tahun 2002 sampai 2019 saya simpan, bukan untuk diri saya sendiri. Karena saya suami yang baik. Suami yang sayang istri, bukan takut istri ya. Sayang istri dengan takut istri beda ya. Ya. Di sini ada yang takut istri enggak? Enggak ya. Nah, saudara, uang itu saya simpan sejak tahun 2002 sampai 2019. Tuhan kasih hikmat pada saya tahun 2019. Ya, Tuhan bilang, kau kan punya rumah di Serang. Rumah itu saya beli tahun 2025. Tanahnya 323. Sekarang rumah itu kau bangun. Foto rumah yang di Karawaci itu, pindahkan rumah itu ke Serang. Itulah Tuhan kasih hikmat dalam pikiran saya pada waktu itu. Foto rumah itu, pindahkan rumah itu ke Serang, kau bangun rumah itu. Itulah Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saudara, saya enggak pikir panjang lagi, saya minta izin ke pemilik rumah, saya foto rumah itu, saya foto dari luar, saya foto dari dalam. Lalu saya minta teman saya seorang arsitek, teman satu kelas saya dulu di Palembang. Ternyata dia arsitek Fakultas Teknik Sipil dari Trisakti. Saya bilang, tolong dulu gambar rumah seperti ini. Kalau saya serahkan ke arsitek kan mahal Pak. Ya, mending cari yang gratis aja ya. Ya. Itu hikmat, saudara-saudara. Itu hikmat ya. Jadi hikmat itu membuat diri kita memahami apa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya suruh teman saya untuk gambar, 1 minggu selesai gambar itu. Saudara, saya panggil tukang dari Sukabumi yang pernah bangun gereja saya di Perum, saya panggil 10 orang, saya bilang, Pak tolong bangun rumah seperti ini, mirip seperti ini, Bapak bangun di tanah saya. Saudara, Juni 2019 dibangun, Juni 2020 selesai, 1 tahun rumah itu dibangun. Ya, rumah itu sama persis dengan rumah yang saya doakan di Karawaci ini. Bentuknya sama, modelnya sama, tapi harganya yang beda. Ya, ya kan di Serang lain harga dengan di Lipo Karawaci. Saudara-saudara, bahkan catnya pun sama. Ya, saudara, saya mau katakan, apakah itu iman atau enggak? Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kau mau melihat Tuhan bekerja, maka kau harus beriman. Itulah yang saya lakukan. Saya mengharapkan ini Tuhan, saya beriman. Saya ingin lihat Tuhan bekerja lewat iman saya. Saudara, rumah itu jadi selesai 1 tahun. Saya sudah tinggal di situ sekitar 5 tahun. Istri saya tidak lagi melayani. Saya suruh pensiun dini. Sebab pendeta gereja Metodis itu mengalami mutasi. Pindah-pindah. Saya bilang daripada kau dipindah ke Jambi, kau dipisahkan denganku, itu bahaya nanti. Mending kau nggak usah lagi melayani. Melayani Tuhan tuh nggak harus melayani jemaat, saya bilang. Ya, percayalah, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Saudara, istri saya pensiun dini. Lalu ketika dia pensiun dini, buka jalan lagi, saudara-saudara. Tuhan kasih dia menjadi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hampir sama dengan PNS. Dan dia melayani, saya tempatkan di kota Serang, dekat dengan saya. Saudara, semua yang saya lewati itu karena beriman kepada Tuhan. Sebuah ketaatan yang harus kita percaya, walaupun kita belum melihat, kita harus percaya Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Itulah iman. Maka percayalah bukan karena kita melihat. Kalau kau melihat dengan penglihatan matamu, saudara, matamu ini bisa membohongi dirimu. Matamu ini bisa memberikan sesuatu yang enggak pasti. Tapi kalau kau percaya berdasarkan janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, ya, apa yang Abraham lakukan, saudara-saudara, ketika dia mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, Abraham itu hidup dengan ketaatan, ketaatan yang mutlak. Sebuah ketaatan yang harus dia lakukan karena janji Tuhan. Saudara, Abraham menunjukkan iman melalui ketaatannya ketika Tuhan memerintahkan dirinya meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham taat, walaupun dia tidak tahu itu tanah Kanaan itu seperti apa. Tapi dia mau taat. Dia nggak tanya Tuhan nanti saya di sana pekerjaannya apa. Dia nggak tanya Tuhan nanti saya di sana dapat apa. Tuhan nanti saya di sana Tuhan berikan nggak kepastian kepada saya. Dia nggak tanya. Yang dia lakukan adalah taat. Saudara, untuk taat itu susah, saudara-saudara. Ya, inilah iman yang aktif, bukan iman yang pasif, saudara-saudara. Ya. Saudara, dalam beriman bisa saja kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan segalanya. Tapi kalau kita berpangku tangan, kita diam saja, saudara nggak akan melihat apa-apa. Sama seperti saya tadi. Saya beriman mendoakan rumah itu, kalau saya hanya sekedar doa, itu namanya menghayal. Tapi kalau saya beriman, saya bertindak, saya percaya saya melakukan segala sesuatu, itulah yang disebut dengan sebuah ketaatan. Saya enggak berdiam diri, saya melakukan sesuatu, saudara-saudara. Ya, saudara, jika kita mengaku beriman, kita pasti punya bagian yang akan kita kerjakan. Amin. Bukan hanya berdiam, Tuhan, aku hari ini beriman Tuhan, tapi kita diam saja. Kita berpangku tangan saja. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Ya. Abraham memahami apa yang mau Tuhan berikan dalam hidupnya dalam sebuah ketaatan. Saudara-saudara. Maka taatlah, saudara-saudara. Ya. Harga sebuah ketaatan itu enggak bisa diukur dengan apapun juga, saudara-saudara. Ya. Saya punya anak 1, saudara-saudara. Ya. Itu pun setengah mati dapatnya. 5 tahun baru dapat anak. Ya. Setengah mati. Bukan setengah hidup. Ya. 5 tahun menikah baru dapat anak. Saya kalau sudah menikah dapat anak saya sudah kerja. Ya, karena saya terlambat 5 tahun, ya, baru dapat anak. Itu pun harus berobat dulu ke rumah sakit Cipto. Istri saya bermasalah, saya bermasalah. Kami dua-dua bermasalah.
Saudara, karena kita dua-dua bermasalah, karena kita mau bersama-sama percaya, kita bersama-sama datang ke dokter, saudara-saudara. Ada keluarga yang seperti itu, tidak mau. Istri nyalakan suami, suami nyalakan istri, akhirnya timbul pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini diperlukan sebuah ketaatan, saudara-saudara. Sama-sama tunduk di hadapan Tuhan, sama-sama mengakui semua kita punya kesalahan, semua kita punya kekurangan, sama-sama kita perbaiki. Saudara, kami dua-dua datang ke dokter. Ketika ke dokter, dua-duanya memang bermasalah. Dokter bilang yang paling bermasalah adalah bapak, ngomongin saya. Ya. Tapi kata dokter, kalau selama suami istri mau bersama-sama untuk diobati, tidak ada jalan yang tidak bisa kita tempuh, kata dokter. Kebetulan dapat dokter yang baik sekali. Saudara, harusnya istri saya datang lagi untuk ditiup, ya, sebelah kirinya mampet. Tapi sebelum datang ke dokter lagi, ternyata istri saya sudah hamil duluan. Ya. Istri saya sudah hamil 3 minggu, nggak ketahuan, saudara-saudara. Ya, bawa motor, lalu dia jatuh, saudara-saudara. Jatuh ke seleo, akhirnya ke dokter lalu ditanya, diperiksa, ibu sudah hamil ya? Ibu sedang hamil ya, kata dokter. Loh, kita kaget, ya. Loh, kamu sudah hamil, ternyata hamil 3 minggu. Saudara-saudara, apa yang mau saya bagikan kepada kita? Kalau saya nggak taat kepada Tuhan, nggak mungkin saya diberikan anak, saudara-saudara. Kalau saya nggak taat, saya bilang, sudah kamu saja yang berobat, karena kamu yang bermasalah. Atau istri saya juga bilang, udah papa saja yang berobat karena papa yang bermasalah. Saudara, kita sama-sama taat. Ketaatan itu, saudara-saudara, membawa dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Maka taatlah kepada Tuhan. Dalam segi apapun, meskipun itu di luar logika berpikir kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan segala sesuatu di luar pikiran kita yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari hidup dalam sebuah ketaatan yang mutlak di hadapan Tuhan. Saudara, yang ketiga. Ini masih yang ketiga nih Pak. Masih 60 lagi nih. Saudara, yang ketiga. Apa yang Abraham lakukan, saudara-saudara, ketika dia menerima janji Tuhan? Dia percaya kepada Tuhan meskipun dalam kesulitan. Percaya kepada Tuhan meskipun dalam kesulitan. Saudara-saudara, biasanya orang yang sedang sulit, orang yang sedang bermasalah, orang yang sedang bergumul, biasanya mudah nggak percaya. Susah. Ya. Saudara, kita sedang tidak makan sehari, tidak makan 2 hari, saudara-saudara. Lalu saya tiba-tiba bilang kepada saudara, percayalah. Ya, Tuhan pasti kasih kau makan. Sudah 2 hari nggak makan ini, kira-kira gimana? Saudara pasti lempar saya dengan piring kosong. Ya Pak Martin ya? Ya. Lalu Bapak namanya siapa? Pak Esau? Esau? Wah, Yakubnya mana Pak? Pak Esau? Bapak bekerja? Kerja, ya. Satu saat Pak Esau dipecat dalam pekerjaan. Lalu tiba-tiba saya datang. Pak Esau, sabar ya. Walaupun Bapak dipecat, ya, Bapak harus bersabar. Kira-kira Bapak gimana Pak? Lihat saya Pak. Pasti Bapak pasang muka garang kepada saya. Tak enak saja ngomong sabar saya dipecat. Saya makan apa? Saudara-saudara, saudara kita diajarkan percaya di dalam kesulitan. Bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun saya diminta untuk mengorbankan putranya, Ishak, Abraham tetap percaya. Ya. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu tetap teguh meskipun ada ujian dan kesulitan. Ya. Saudara, beratnya ujian dalam hidup justru adalah kesempatan bagi kita untuk berserah kepada Tuhan. Amin.
Mari serahkan segala persoalan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau pekerjaan lancar, bisnis lancar, bagus semuanya berjalan aman saja, gampang bagi kita untuk mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Itu gak usah disuruh lagi. Tapi kalau kau sedang dalam bergumul, dalam kesulitan, bisa enggak kita mempercayai Tuhan? Ini yang sulit. Ya. Saudara, kita cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ketika semuanya tertutup, baru kita ingat Tuhan, saudara-saudara. Ada nggak yang seperti itu di sini? Pakai baju apa dia Pak Gembala? Ya. Sudah sulit, sudah mentok, baru ingat Tuhan. Masih senang-senang, semuanya berjalan beres, bebas. Ngapain ingat Tuhan? Nantilah itu. Tapi sudah mentok, sudah nggak dapat apa-apa lagi, baru nangis-nangis. Tuhan, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku baru ingat Tuhan ketika kita sudah tertutup jalan kita. Saudara pernah dengar nggak 3 bulan yang lalu di Serang ada keluarga orang Batak yang dibunuh. Di sini ada orang Batak? Batak semua ya? Saya kira Korea Utara semua nih. 3 bulan yang lalu di Serang pernah dengar nggak ada keluarga Batak yang dibunuh, yang katanya perampokan? Nah itu kan Boru Sihombing itu. Satu arisan dengan saya. Satu arisan dengan saya di Serang. Saudara-saudara. Itu Boru Sihombing itu. Ya, Fetri Sihombing. Satu arisan dengan saya, masih ito saya. Suaminya Wadison Pasaribu. Ada Pasaribu di sini? Ada pula di sini Pasaribu. Maaf ya Amangnya. Pokoknya bukan Amang inilah itu. Ya. Saudara, Wadison Pasaribu ini saudara-saudara, kalau lihat orangnya kita nggak percaya dia orang yang tidak baik. Setiap arisan selalu nyanyi-nyanyi rohani. Suaranya bagus. Di gereja juga selalu memuji Tuhan. Tidak ada yang kurang lah dia. Saudara-saudara. Tidak ada yang kurang. Saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia bunuh istrinya. Setelah dia bunuh, dia masukkan dirinya ke dalam karung. Lalu dia ikat karungnya. Saya nggak tahu bagaimana dia ngikat karungnya. Lalu dia bikin cerita dia mengalami perampokan. Ya. Saudara, ketika kami seluruh warga Sihombing datang melayat, dia bersandiwara persis sekali kita tidak tahu siapa pelakunya. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bawa pakaian pernikahan itu sambil dia tangisi pakaian pernikahan itu. Semua kita terharu melihatnya. Hebat, ya. Dia bersandiwara begitu luar biasa di depan banyak orang. Dia mengelabui ratusan ribu orang. Sandiwaranya begitu luar biasa. Saudara-saudara, malamnya dia menyerahkan diri ke polisi. Mungkin dia gak kuat. Ya, dia serahkan diri ke polisi, saudara-saudara. Dia mengakui bahwa dialah yang membunuh istrinya. Ya, dia pelaku tunggal. Dia cekik istrinya, dia bekap mulutnya, dia cekik istrinya. Ya. Dan dia menutup dirinya ke dalam karung. Saudara, sekarang masih menunggu pengadilan. Masih ditahan di Polres Serang Kota. Lalu saya datang untuk menjumpai dia pada waktu itu masih di Serang, di kota. Saya tanya, kenapa kau bunuh istrimu? Istrimu cantik. Anakmu semua baik-baik, bagus-bagus semua. Kenapa kau bunuh istrimu? Saudara, apa jawabannya? Dia menjawab, Lek, dia panggil saya Lek. Hanya kematian yang memisahkan saya dan istri saya. Saudara, jawabannya seperti itu. Hanya kematian yang bisa memisahkan saya dan istri saya. Saya bilang, otakmu sudah miring. Kematian itu adalah haknya Tuhan. Bukan kau yang mengambil nyawa istrimu. Saudara, ternyata ya, dia membunuh istrinya karena dia ada wanita lain. Saudara-saudara.
wanita lain, orang Rangkas sana. Halakion. Ya. Ternyata janda di Rangkas ini sudah menggoda hatinya begitu luar biasa, seorang janda. Saya nggak tahu kemana pikirannya. Ternyata Wadison Pasar Ibu ini adalah dia punya bank keliling, saudara-saudara. Ya, bank keliling. Ternyata janda ini adalah nasabahnya. Di sini nggak ada ya Pak yang seperti itu ya? Yang bank keliling nggak ada ya? Kalau ada hati-hati itu. Saudara, ternyata sejak tahunan wanita ini adalah nasabahnya. Karena punya kedekatan terus, akhirnya keduanya merasa cocok. Sejak tahun 2023 tahun sampai tahun 2025 mereka sudah hidup bersama di luar pernikahan. Tahun 2025 istrinya membuka WA, ternyata yang dibaca adalah WA perempuan ini. Lalu dia tanya sama Wadison malam hari. Ketika ditanya kan biasanya laki-laki jawabannya hanya marah. Itulah jawaban yang paling pamungkas. Marah dan marah. Ditanya terus sama istrinya sampai dia mengaku. Mungkin hatinya panas, hatinya kesal. Dia marah, lalu malamnya tidur. Setelah istrinya tidur, disitulah dia melampiaskan emosinya. Supaya istrinya tidak lagi bertanya-tanya tentang itu. Dia bunuh istrinya. Ya, saudara-saudara, apa yang saya mau katakan kepada kita? Ya, mari kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Mungkin keluarga ini mengalami kesulitan dalam komunikasi. Mungkin keluarga ini mengalami kesulitan dalam hal persekutuan dalam keluarga. Tapi semuanya itu saudara-saudara, kalau kita mau bersama-sama minta kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara, Wadison Pasar Ibu ini menjadi contoh bagi kita sebagai orang percaya. Ya. Tidak ada jaminan bagi kita sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita ini nggak ada persoalan dalam rumah tangga kita, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita setiap hari Minggu ke gereja kita memuji Tuhan, kalau kita nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan dan kejatuhan. Ya, saudara, ketika semua jalan tertutup, baru kita datang kepada Tuhan. Sudah terlambat, saudara-saudara. Sudah terlambat. Justru pada saat kita sedang mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada persoalan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Kalau sudah ada persoalan itu kadang-kadang sudah terlambat, saudara-saudara. Saudara, Wadison Pasar Ibu ini hancur berantakan rumah tangganya. Ternyata orang Rangkas itu sudah mengambil kualitas imannya yang luar biasa itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita percaya di tengah-tengah segala kesulitan kita. Agar apa? Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, yang terakhir, yang keempat. Gak sampai 60 ini. Ya. Yang keempat, mari kita bergantung kepada janji-janji Tuhan. Bergantunglah kepada janji Tuhan. Abraham percaya pada janji Tuhan. Dia menunggu dengan sabar. Ini mengajarkan kita tidak tergesa-gesa dan tidak percaya meskipun kita belum melihat bukti dari Tuhan. Saudara, percayalah sebelum Tuhan melihatkan bukti kepada kita. Jangan tawar Tuhan dulu, buktikan dulu Tuhan. Baru saya percaya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, iman Abraham adalah iman teladan bagi kita semua. Ya, iman teladan. Ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat itulah iman. Jika kita tidak lelah dan mundur, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan memetik hasilnya di hadapan Tuhan.
Saudara, mari kita berusaha mengembangkan iman seperti Abraham. Amin. Kembangkan iman itu. Iman yang tidak didasarkan apa yang kita lihat. Tetapi iman yang didasarkan kepada kepercayaan yang mutlak kepada janji-janji Tuhan. Saudara, bentengi keluargamu. Ya, saya minta kaum bapak di sini adalah imam dalam keluarga. Imam itu artinya dia menjaga rumah tangganya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya. Kalau imam itu tidak baik, maka keluarga itu juga akan tidak baik. Kalau imam itu baik, maka baiklah semuanya. Saudara, imam itu menjadi contoh dan teladan bagi keluarga. Terutama bagi anak-anak kita. Saudara, anak-anak zaman sekarang itu jangan kita anggap remeh. Mereka lebih pandai dari kita sebagai orang tua. Apalagi anak-anak dengan teknologi-teknologi yang canggih, dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi keluarga. Supaya apa? Anak-anak kita ke depan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan pernah bicara sembarangan dengan anak-anak kita. Mereka orang-orang yang pandai semua. Ya. Berkati mereka dengan doamu, dengan tanggung jawabmu sebagai imam dalam keluarga supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terakhir saya mau cerita tentang seorang anak, saudara-saudara. Ya. Ada seorang anak, saudara-saudara. Ya. Ketika ibunya bertanya kepada anaknya begini, kamu tahu nggak? Anaknya ini perempuan, umurnya 10 tahun. Ya, Windy, kamu tahu nggak siapa Ibu Kartini? Saudara, anaknya ini berkata kepada ibunya, Ibu Kartini itu siapa, Bu? Ya. Lalu anaknya bilang, lalu ibunya bilang, makanya kamu belajar supaya kamu tahu siapa Ibu Kartini itu. Baca buku sejarah. Ya. Kamu tahu nggak Ibu Kartini siapa? Hah? Tahu? Ibu Kartini siapa? Ya, siapa Ibu Kartini? Pahlawan perempuan, ya, Indonesia. Anaknya ini ternyata nggak tahu siapa Ibu Kartini. Ibunya marah-marah. Makanya kamu baca buku sejarah biar kamu tahu siapa Ibu Kartini. Kemudian karena anaknya ini adalah anak yang pintar, anak Gen Z, dia balik bertanya sama ibunya. Ibu tahu nggak siapa Tante Desi? Kata anaknya, ibu tahu nggak siapa Tante Desi? Lalu ibunya bertanya, emang siapa Tante Desi? Makanya kalau ibu mau tahu, sering-sering baca WA-nya papa. Papa Saribu. Jadi anaknya ini adalah anak Gen Z, saudara-saudara. Jangan coba-coba sama anak zaman sekarang ya. Mereka lebih pintar dari kita. Ya, ya. Mamanya bertanya, siapa Ibu Pak Tatan Desi itu? Makanya kalau mama mau tahu, sering-sering baca WA-nya papa. Ternyata Tante Desi itu banyak sekali WA-nya di WA papanya. Ya. Pak Hibau? Bu, sudah baca WA Pak Hibau? Ada Tante Desi enggak? Enggak. Berarti aman ya Bu ya? Aman. Tepuk tangan untuk Pak Hibau. Ya, di sini semua aman kok. Pak Martin ini orangnya baik, gembala yang baik, pasti jemaatnya baik-baik semua. Kelihatan kok wajahnya wajah-wajah malaikat semua. Ya, Tuhan berkati kita, mari kita hidup beriman tanpa kita melihat, tapi hidup beriman berdasarkan janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan terus akan memberkati setiap kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pak Martin di tempat ini, pakai hamba-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan tanamkan lewat visi dan misi bagi gereja ini lewat dirinya, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga jemaat di tempat ini imannya semakin hari semakin bertumbuh. Berdoa juga untuk kesehatan Pak Martin, Tuhan berkati kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit, lindungi Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, begitu juga dengan anak-anak yang dikasihinya Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari segala hal tidak baik.
Kalau ada di antara jemaat yang hari ini dalam keadaan sakit, kami mau berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Jamah Tuhan, supaya lewat imannya, mujizat Tuhan boleh terjadi dan dia mengalami kesembuhan. Kalau ada di antara jemaat yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga lewat pekerjaan yang Tuhan berikan itu semua membawa dampak yang luar biasa dalam keluarganya. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita. Bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh rasa terima kasih, sebab Tuhan sudah hadir membuat kami bersuka cita. Bahkan ketika kami hadir tadi, di awal datang dengan beban, dengan kesukaran, dengan kegelisahan, tetapi kami mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan yang membuat kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan rasa yakin karena firman Tuhan telah memberi kami pengetahuan dan menanamkannya di hati kami bahwa kami bisa belajar dari Abraham yang punya iman, mempercayai Tuhan apapun yang terjadi, mempercayai Tuhan ketika pergumulan terjadi, mempercayai Tuhan ketika jalan buntu, sehingga kami yang belajar dari Abraham ini mempunyai hari-hari bersama Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Junit Sihombing dengan tugas pekerjaan yang tidak mudah, tetapi berilah hikmat sehingga bisa memimpin pembimas Kristen di Banten ini dengan penuh kekuatan, pertolongan dari Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, masalah-masalah yang ada di gereja di Banten ini, Bapak Junit bisa diberi hikmat untuk membantu, menolong, menyelesaikan dengan baik dan menjadi jembatan baik antara gereja dengan masyarakat, antara gereja dengan pemerintah, dan antar
menjadi jembatan, menjadi penghubung antar gereja yang ada di Banten ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anaknya, beri kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, berlipat kali ganda Tuhan limpahkan berkat untuk pemeliharaan dan masa depan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, buka jalan agar di minggu-minggu mendatang mereka bisa hadir bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita, dan minggu ini jadi minggu yang penuh berkat. Tahun ini menjadi tahun yang sangat diberkati untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadanya dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.